Menjalin sebuah hubungan cinta merupakan sebuah komitmen. Karena terjalinnya sebuah hubungan percintaan, salah satunya syaratnya adalah saling cinta dan saling sayang. Hal tersebut mungkin pernah dialami oleh Aidatul Izzah, seorang wanita 20 tahun yang berstatus janda anak satu. Aida adalah seorang wanita muda yang mengalami manis dan asamnya di dunia percintaan. Perceraian dengan mantan suaminya membuat perjalanan kisah asmara dan kisah cintanya semakin panjang dan semakin berliku. Kisah cinta Aida pun akhirnya berakhir ketika ia menemukan seorang pria tambatan hati. Alih-alih mendapatkan belayan kasih sayang dari pujaan hati barunya itu, malah pria yang ia cintai itu telah berbuat di luar batas terhadap dirinya. Akibat perbuatan di luar batasnya tersebut, bukan hanya Aida yang kehilangan nyawanya, tetapi ada juga sosok lain yang harus kehilangan nyawanya. Dan yang membuatnya semakin miris adalah sosok pujaan hatinya itu adalah seorang siswa SMK. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Ada kisah mengerikan apa yang terjadi di balik peristiwa ini? Dan siapa pelaku? Jadi begini. Untuk mengawali kisah ini, kita akan kembali menilik kehidupan Aidatul Izzah. Seperti yang telah disebutkan bahwa Aida adalah seorang janda beranak satu. Perceraian dengan mantan suaminya itu terjadi tak lama setelah ia melahirkan anak pertamanya. Aida menikah dengan mantan suaminya ketika ia masih berusia 16 tahun, umur-umur di mana emosi dan kestabilan jiwa masih belum berada di titik yang stabil. Dan hal itulah yang kemudian menyebabkan perpisahan dengan mantan suaminya tak bisa dihindari lagi. Perceraian itu kemudian menimbulkan gejolak kesedihan yang luar biasa yang menimpa kehidupannya. Hari-hari Aida serasa tak berarti lagi tatkala putusan cerai selalu menggelayuti kehidupannya. Di tengah-tengah rasa galau yang mendalam, tiba-tiba muncullah sebuah sinar harapan. Saat itu bulan Juli tahun 2019. Tanpa diduga, kolom media sosial Facebooknya memberikan sebuah notifikasi pertemanan tepatnya. Tanpa ragu ia buka notifikasi tersebut. Dan sejurus kemudian tersenyumlah dia ketika Aida mendapati ada sebuah permintaan pertemanan dari seorang pria yang bernama Andris Nova Setiawan. Tanpa ragu, ia terimalah ajakan pertemanan tersebut. Dan tidak disangka, Andris pemuda ganteng itu adalah seorang yang tinggal tak jauh dari rumah Aida, tepatnya di desa Sumodikaran, Kecamatan Dander, Bojonegoro, Jawa Timur. Nah, dari perkenalan melalui jejaring sosial inilah yang kemudian membuat keduanya saling jatuh cinta. Percakapan mereka pun kemudian berlanjut di aplikasi WhatsApp, yang kemudian hal tersebut membuat hubungan mereka makin lama, makin intens dan lengket. Pada saat itu Aida pun tahu bahwa kekasih barunya itu adalah seorang pelajar kelas 3 SMK. Sebaliknya Andres pun tidak peduli dengan status janda yang dienyam oleh Aida. Saat itu juga diketahui bahwa usia Andres adalah 19 tahun dan Aida 20 tahun. Umur dan status sosial tidak akan jadi masalah ketika cinta yang menyatukan. Asik. Gejolak kaula muda yang masih dimiliki masing-masing individu yang saling dimabuk cinta ini kemudian membawa mereka ke arah hubungan yang tidak sehat. Pergaulan bebas sudah menjadi makanan sehari-hari bagi mereka. Dikatakan dalam menjalani hubungan tersebut, sejoli ini kerap melakukan hubungan layaknya suami istri yang tak tergantung pada tempat dan waktu tertentu. Selama ada kesempatan, maka mereka tidak akan pernah melewatkan kesempatan itu untuk melakukan hubungan badan. Hubungan di luar batas ini tentu dilakukan oleh mereka atas dasar suka sama suka. Namun keadaannya seketika berubah ketika Andres menerima kabar dari Aida bahwa saat itu Aida tengah mengandung anak dari hubungan gelap mereka. Bagai disambar petir di siang hari, Andres tentu menyangkal bahwa isi dalam perut Aida adalah buah cintanya. Namun setelah Aida berusaha menjelaskan dan meyakinkan bahwa itu adalah hasil buah cintanya, tetap Andres tidak percaya bahwa anak itu adalah anaknya. Andres mengatakan bahwa janin tersebut adalah buah cintanya dengan mantan Aida yang lain. Setelah tahu berbadan dua, Aida sering meminta solusi kepada Andres terkait janinnya itu. Namun lagi-lagi Andres enggan menanggapinya. Andres lebih memilih untuk membicarakan hal yang lain daripada membicarakan soal kehamilan Aida. Selain terus meminta pertanggungjawaban atas kehamilannya, dikatakan Aida juga pernah beberapa kali meminta sejumlah uang sebesar Rp250.000 kepada Andres
sebanyak 4 kali. Disebutkan bahwa uang tersebut adalah uang untuk menggugurkan kandungan Aida. Andres pun tak mau, terus-terusan hidup dalam bayang-bayang tuntutan hidup yang menurutnya bukanlah porsi untuknya. Masa depannya masih panjang, ia masih pelajar kelas 3 SMK, ya walau usianya saat itu 19 tahun. Merasa tertekan dengan banyaknya permintaan yang dilancarkan oleh Aida, membuat siswa kelas 3 SMK ini kemudian gelap mata. Kemudian ia pun merencanakan untuk menghilangkan saja nyawa janda hamil 5 bulan ini. Semuanya bermula pada hari Sabtu, 23 November 2019. Di tengah malam itu, Andres dengan bersepeda motor mengunjungi rumah temannya yang bernama Teguh, yang kebetulan masih dalam kawasan pedesaan yang sama dengan Andres. Di malam itu, sesampainya Andres di rumah Teguh, Andres meminta Teguh untuk mengantarkannya ke toko yang menjual minuman keras jenis arak. Tanpa curiga, Teguh yang tahu di mana bisa dengan bebas mendapatkan barang tersebut langsung membonceng Andres dan segera menuju toko di mana penjual itu berada. Singkat cerita, setelah mendapatkan 1 botol arak seharga Rp50.000, Andres dan Teguh pulang ke rumah masing-masing. Namun di tengah perjalanan, Andres tidak langsung pulang. Ia lajukan sepeda motor Yamaha-nya menuju persawahan dekat sebuah gudang penyimpanan padi yang tak jauh dari rumahnya. Nah, di semak-semak persawahan itulah kemudian Andres menyembunyikan botol arak yang baru aja ia beli, di mana rencananya botol tersebut akan ia berikan kepada Aida esok hari. Keesokan harinya, tepat hari Minggu 23 November tahun 2019, Andi mengirimkan pesan singkat kepada sang kekasih Aida. Dikatakan dalam pesan singkat tersebut, Andres mengajak Aida untuk bertemu di sebuah tempat yang telah dijanjikan oleh Andres sebelumnya. Tanpa curiga, ajakan tersebut kemudian disetujui oleh Aida. Masih dari yang sama, sekira jam 7 malam, Aida pamit kepada orang rumahnya dan dengan menggunakan sepeda motor, Aida melajukan sepeda motor Hondanya menuju lokasi untuk menjemput Andres. Setelah bertemu dengan Andres, kemudian keduanya pun segera berboncengan menuju lokasi persawahan yang sengaja dipilihkan Andres untuk melaksanakan aksinya. Sesampainya di lokasi yang gelap dan sepi itu, keduanya mulai saling berbincang-bincang. Di tengah perbincangan hangat tersebut, Andres kemudian mengajak janda 20 tahun itu untuk melakukan hubungan badan. Dan tanpa berlama-lama, ajakan tersebut disetujui oleh Aida. Mereka berdua bercinta di tengah sawah dengan beratapkan langit-langit malam dan bintang-bintang yang berkedip. Setelah puas melepas syahwat, kemudian Andres mengambil arak yang telah ia sembunyikan dari balik semak-semak persawahan tersebut. Ia buka botolnya dan dia tuangkan 1 gelas untuk Aida. Dan kemudian tanpa ragu, arak tersebut ditenggak habis oleh Aida, janda hamil 5 bulan itu. Merasa pusing dan mabuk, kemudian Aida merebahkan kepalanya ke paha Andres. Andres yang telah memiliki niat jahat kepada kekasihnya itu segera merogoh tangannya untuk mengambil sebuah tali tambang yang telah ia siapkan dari rumahnya. Dan secara perlahan-lahan, Andres menjadikan tali tersebut ke leher Aida. Tali yang melingkar di lehernya sontak membuat Aida kaget bukan main. Seolah tidak percaya akan perlakuan yang ia terima saat itu. Ia sempat memohon agar Andres, pelajar kelas 3 itu, segera melepaskan jeritannya. Kerasnya jeritan yang melingkar lehernya itu kemudian membuat Aida lemah tak berdaya. Dan akhirnya Aida meninggal dunia di tangan kekasihnya. Untuk meyakini bahwa Aida sungguh-sungguh tak lagi bernyawa, kemudian Andres kembali kan bonggol mentahnya ke arah hidung, bibir, pipi berkali-kali tanpa ampun. Setelah semakin yakin atas meninggalnya Aida, kemudian tubuh malang Aida yang tak sempat menggunakan celana itu, Andres seret mendekati sebuah parit atau saluran irigasi yang terletak beberapa puluh meter dari TKP. Di sanalah Andres meninggalkan tubuhnya yang tak bernyawa lagi. Sebelum ia betul-betul pergi meninggalkan Aida di saluran irigasi, Andres sempat mengambil handphone milik Aida dan kabur dengan mengendarai sepeda motor milik Aida. Dikarenakan bingung mau dibawa kemana motor tersebut, lalu Andres pun memiliki ide untuk meninggalkan sepeda motor milik Aida di sebuah parkiran masjid di daerah Dander, Bojonegoro. Tuntaslah beban hidupnya. Sekarang ia bebas menjalani hidup tanpa beban. Keesokan harinya sekira jam 12 siang, seorang pengendara motor yang kala itu hendak buang air kecil dikejutkan dengan sebuah objek yang mirip dengan manusia. Sosok itu terlentang di saluran irigasi. Kondisi sosok yang diduga jasad manusia itu tampak mengalami kerusakan di bagian wajahnya dan terlihat luka seperti luka bekas jeritan tali di bagian lehernya.
Sontak ia pun panik dan berlari. Ia pun segera menuju rumah Pak RW untuk melaporkan kejadian tersebut. Dan tak lama kemudian polisi pun hadir untuk melakukan olah TKP. Warga yang penasaran kemudian berdoyon-doyon mendatangi lokasi kejadian. Tubuh Aida kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Selanjutnya, setelah segala barang bukti dan saksi berhasil dihimpun, dan dengan mudah, polisi meringkus Andris Nova Setiawan di rumahnya. Tak lebih dari 24 jam setelah temuan jasad Aida di tengah sawah itu. Dikarenakan usia Andris sudah menginjak usia dewasa 19 tahun, ya walau ia masih kelas 3 SMK, maka Andris bisa menjalani proses persidangan secara normal orang dewasa. Dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro melalui majelis hakimnya menjatuhi Andris dengan hukuman 12 tahun penjara. Semoga hukuman tersebut bisa mengganjar Andris dengan segala kejahatannya. Dan untuk keluarga korban, semoga terus diberkahi dengan berkah yang mendalam. Amin. Dan kisah ini pun berakhir